Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus dari tafsirnya Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Masuk pada ayat yang kelima dan 6. Di ayat yang kelima dan ayat 6 ini menjelaskan tentang isbatu qudratil ilahiyah bil qawni bisyamsi wal qamari wa ikhtilafil laili wan nahar. Tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah dalam penciptaan matahari dan bulan dan dalam pergantian malam siang. Jadi Allah itu maha berkuasa, maka ditunjukkan kekuasaan Allahnya itu seperti apa. Nah, di sini nanti ada dua hal yang akan kita perdalam. Ba'da'an dzakarallahu ta'ala al-adillah ala isbatil uluhiyah wat tauhid wal ba'ts min khalaqas samawati wal ardh. Setelah dijelaskan pada ayat sebelumnya, jadi Allah telah menjelaskan dalil-dalil tentang isbatul uluhiyah wat tauhid, jadi ketetapan uluhiyahnya Allah dan tauhid, juga dengan ketetapan ba'ats, hari berbangkit, yang pada ayat-ayat kemarin dijelaskan orang-orang kafir merasa aneh dan heran, apa ya orang mati bisa hidup kembali gitu. Maka jawabannya tidak ada yang aneh, tidak yang heran. Allah menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada, dulu belum ada langit, belum ada bumi diciptakan. Kemudian nanti pun setelah meninggal dunia atau telah terjadi kematian, itu bisa diciptakan lagi. Jadi kalau secara teori dulu sesuatu yang pernah ada diciptakan lagi kan bisa. Tapi kalau sesuatu yang belum ada malah itu yang teorinya lebih sulit. Sehingga kenapa kamu aneh? Menciptakan langit, bumi dan sesuatu yang tadinya belum ada pun bisa ada, apalagi yang pernah ada gitu. Itu tentu mudah. Manusia dulunya belum ada, terbuat dari setetes air mani, lalu segumpal darah, segumpal daging. Tadinya kan belum ada, diciptakan, wujudlah kita. Kemudian kita meninggal, mati, hancur jadi tanah, diciptakan lagi, sangat mudah. Yang awalnya tidak ada pun mudah bisa diciptakan, apalagi yang sudah pernah ada. Ya, reproduksi. Bapak, Ibu misalkan menciptakan apa ya, desain apa. Kalau contohnya mana Pak? Ini loh contohnya seperti ini, kan bisa nyontek mudah. Tapi yang lebih susah mungkin apa namanya, sesuatu yang baru, ya. Misalkan sesuatu yang baru, modifikasi, mohon maaf ya, modifikasi mobil yang mungkin biasa rem di kaki, gas di kaki, itu menciptakan sesuatu yang baru kan tidak mudah. Nah, tapi kalau sudah contohnya ada enggak? Oh, contohnya ada itu. Nah, kan peniru berikutnya lebih mudah. Jadi di situ Allah sedang menjelaskan bahwa Allah itu memang maha berkuasa. Jadi orang kafir terkaget-kaget, aneh, apa iya orang mati kok bisa hidup kembali, padahal sudah hancur jadi tanah. Nah, itu pada penjelasan di ayat sebelumnya. Nah, kemudian di ayat sini Allah pun ingin menegaskan kembali bahwa Allah itu maha kuasa. Maha kudrah, isbatu kudratillah, di kekuasaannya Allah. Kekuasaannya Allah itu kita bisa melihat yang pertama, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah itu telah menjadikan matahari dan Allah pun menjadikan bulan. Jadi Allah menciptakan matahari, Allah pun menciptakan bulan. Sebuah planet yang paling besar mungkinnya matahari ya, planet matahari. Kita nih berada di bumi mendapatkan sinar matahari, itu kalau Bapak Ibu menjemur ya di terik matahari 1 jam mungkin udah terasa panas. Padahal itu jarak planet bumi dengan planet matahari sangat jauh sekali. Kita pun bisa merasakan panas. Siapa yang bisa itu semuanya? Allah yang menciptakan
sinar, menciptakan matahari beserta sinarnya. Diaan itu sinarnya. Kemudian Allah Maha berkuasa ya, matahari, ada bulan, ada planet-planet lain, planet apalagi ya? Mars, planet apalagi Jupiter, dan banyak sekali planet-planet yang telah diciptakan oleh Allah. Itu satu dengan yang lain itu nggak bertabrakan, padahal mereka semuanya bergerak. Jadi berputar kayak roda. Bumi kita kan bergerak juga, hanya kita nggak terasa saja. Bumi bergerak, matahari bergerak, bulan bergerak, seluruh planet-planet itu bergerak. Tapi tak ada satupun yang saling bertabrakan. Kenapa? Karena Allah bukan hanya sekedar menciptakan matahari dan bulan saja, tapi Allah juga menciptakannya itu wa qaddarahu manazil. Allah juga menentukan manazilnya. Jadi tempat orbitnya, tempat berputarnya. Ya seperti orang membuat saja, sebuah kendaraan kan sudah dipikirkan, sebuah alat dipikirkan ini menciptakan cara kerjanya seperti apa, cara ininya bagaimana tidak bertabrakan dengan mesin satu dengan mesin yang lainnya. Manusia pun kan berpikir begitu. Nah, jadi Allah mendesain ini. Jadi bumi ini sudah pasti, seluruh yang diciptakan Allah itu pasti. Sehingga istilah ilmu hisab itu pasti. Bisa terukur, bisa teruji. Pasti, kecuali kalau sudah kiamat. Kalau sudah kiamat, bergeser tuh perjalanan bulan, bergeser pergerakan bumi. Karena berjalan dalam porosnya masing-masing. Ini yang dimaksud wa qaddarahu manazil. Jadi tetapkan tempat manazilnya tempatnya porosnya masing-masing, tempat orbitnya masing-masing. Apa tujuan Allah menciptakan matahari dan bulan ini? Ini lebih spesifik ya. Disebut matahari dan bulan. Salah satu tujuannya atau ilatnya adalah lita'lamu adadas sinina wal hisab. Nah, ini kepentingan bagi manusia. Adanya matahari, adanya bulan itu untuk mengetahui adadas sinin. Hitungan-hitungan waktu. Ya. Hitungan-hitungan waktu. Waktu seperti bulan, ini bulan apa, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, ini tahun berapa, itu terjadi pergeseran, pergerakan itu untuk mengetahui. Jadi manfaatnya bagi manusia bisa mengetahui ini bulan apa, ini tahun berapa. Wal hisab, dan hisab. Hisab itu hitungan. Bisa mengetahui hitungan waktu seperti bulan, tahun, dan juga bisa mengetahui hitungan waktu di situ. Ini masuk waktu sholat itu kan bisa diketahui. Lebih sederhana lagi, kalau untuk mengetahui perubahan waktu bulan itu dengan menggunakan qamar. Ini bulan Muharram, bulan Safar. Tapi untuk mengetahui waktu sholat itu menggunakan matahari. Nah, jadi untuk mengetahui waktu sholat itu pakai matahari. Tapi kalau untuk mengetahui perpindahan waktu dalam pengertian bulan apa itu pakai bulan. Kalau baca di fikih-fikih misalkan kapan waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu ketika terbit fajar. Fajarnya fajar sidik. Kan fajar ada dua, ada sidik, ada kidib. Kadib. Sidik itu jujur. Kadib itu bohong. Jadi ada fajar yang suka berbohong. Kelihatannya di sebelah timur sudah terbit fajarnya. Padahal itu bukan fajar sidik. Sehingga Muhammadiyah punya putusan, sesungguhnya waktu sholat di Indonesia ini kecepatan. Sehingga melakukan proses penelitian beberapa tahun, dicermati data-datanya, kan itu data hisab itu kan tadi suatu yang pasti. Ternyata betul, sesungguhnya fajar sidik itu belum muncul. Kalau belum muncul, berarti belum waktu sholat subuh. Sehingga akhirnya putusannya mundur 2 derajat. 1 derajat kan 4 menit, sehingga mundurnya 8 menit. Sehingga Bapak Ibu ya, kita sholat subuhnya ya menyesuaikan dari jadwal Kementerian Agama yang biasanya jam sekian mundur 8 menit. Karena kalau diteliti, kita kan nggak meneliti nih. Kalau Ibu lihat ke timur, coba sesekali lihat kalau mungkin ya barangkali bisa teramati.
Kalau umpamanya jadwalnya Kemenag 4:30 umpamanya subuhnya, nanti lihat ke sebelah timur mungkin naik ke atas tempat yang tinggi, itu sesungguhnya belum terbit itu fajar sidiknya. Tapi nanti mundur kira-kira 8 menit. Itu mengetahui sholat subuh dengan matahari. Nanti mengetahui sholat duhur juga dengan matahari, ya. Kalau dengan matahari biasanya patokannya kalau orang-orang dulu mudah ya. Kalau dalam hadis kan sampai tergelincir matahari. Tergelincir ini begini. Matahari kan bergerak tuh dari timur terus bergerak kan sampai pertengahan. Yang paling mudah ibu berdiri saja. Bapak berdiri. Kalau bayangannya sama persis itu matahari persis di tengah kita itu belum masuk duhur. Tapi kalau matahari sudah bergerak ke barat, bayangan ibu bapak kemana? Ke timur. Nah itu kalau berdiri tegak sudah bergeser bayangan saja, itu sudah masuk duhur. Jadi sesungguhnya mudah itu. Orang dulu pergi kemana saja tanpa pakai jam, berdiri saja. Lihat tiang atau lihat kita. Bayangan kita itu kemana. Jadi kalau jam 11 coba bayangannya masih ke barat. Itu jelas belum duhur. Ini sudah sholat duhur belum ya? Berdiri saja. Itu pakai lihat bayangan kita. Kalau bayangannya lurus tegak dengan benda itu sendiri, belum duhur. Tapi kalau sudah bergerak bayangannya, itulah sudah duhur. Itu disebut dengan tergelincir namanya. Nah, kecuali mendung ya. Kecuali mendung memang sulitan. Tapi orang dulu juga mungkin punya cara ya dulu yang nggak pakai jam ada apa itu ya. Nah, sehingga di sini pentingnya ilmu hisab, ilmu menghitung. Nanti sholat asar juga sama, itu semuanya menggunakan matahari. Kalau dalam fikih kan asar itu, jika bayangannya itu sama persis dengan tingginya bayangan dan lebih sedikit. Misalkan Bapak Ibu 1 meter nih misalkan. Kalau berdiri, maka bayangannya ke sebelah mana? Matahari kan ke barat berarti ke timur. Kalau Ibu tingginya 1 meter, maka bayangan pun 1 meter ke timur. Kalau masih 1 meter, belum masuk asar. Tapi kalau sudah lebih sedikit dari 1 meter, itulah sudah masuk asar. Jadi begitu. Maghrib juga sama dengan melihat itu ghurub syamsi, matahari benar-benar sudah terbenam apa belum. Nanti yang disebut dengan apa itu mega kuning, nanti menjelang isya itu mega merah itu. Nah, itu semuanya teramati karena matahari. Nah, jadi ada fungsinya buat manusia. Kemudian kita sambungkan matahari ya. Mungkin dengan ayat bawahnya hampir sama. Kita lewat dulu dengan bawah supaya saya sambungkan. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Allah menciptakan pergantian siang dan malam. Tadi yang pertama kekuasaan Allah, Allah menciptakan matahari dan bulan. Lalu tanda kebesarannya, bukti kebesaran Allah itu Allah pun menciptakan siang dan malam. Nah, karena ini nyambung ya. Nah, saya tadi cerita tentang matahari. Jadi matahari itu tujuannya untuk lita alamu adadas sinina wal hisab. Manusia itu dipermudah oleh Allah cara mengetahui hitungan waktu itu dengan matahari, dengan bulan. Jadi cara mengetahui waktu-waktu sholat itu bisa dengan matahari. Selain itu, matahari juga ya itu berfungsi untuk menentukan waktu malam dan waktu siang. Karena kebesaran Allah fi ikhtilafil laili wan nahari. Allah menjadikan pergantian. Ini sekarang pergantian nih. Barusan malam nih kan subuh, mau masuk tuh siang, udah kelihatan siang. Kalau dipikir-pikir ya matahari tadi yang begitu besar, tapi kalau pas masuk waktu malam itu sinarnya tidak terlihat ke planet kita, planet bumi. Tapi bukan berarti sinar matahari itu padam, enggak, menyala terus. Jadi menyala terus tidak pernah berhenti. Hanya bedanya kan karena ada pergeseran, pergerakan napas ketutup dengan planet bulan atau dengan planet yang lain, itu maka sinar matahari yang masuk ke planet kita ini itu tidak ada, tidak kelihatan. Kalau malam hari sama sekali itu sinar matahari tidak ada. Nah, maka nanti suatu saat kalau hari kiamat itu matahari yang umpamanya dicabut cahayanya ya bumi ini benar-benar gelap, gelap total. Seperti gelapnya malam itu.
Jadi siang pun rasa malam terus. Nah, di sini ada pergantian siang dan malam. Ini karena salah satunya karena matahari. Tapi Allah juga adil. Ketika siang diberikan sinar matahari, di inna syamsa diyaan, matahari bersinar, dan ketika malam hari pun diberikan wal qamaro. Qamar pun juga bersinar. Jadi malam hari ada bulan, siang hari ada matahari. Itu semuanya untuk manusia, ya. Tentu manfaat matahari selain ada dasinina wal hisab ya sangat banyak, ya. Manusia bisa dipermudah kehidupannya, kan jemur pakaian, ada pakai sinar matahari, jemur apa-apa pakai matahari, bahkan manusia pun berpikir menciptakan energi, ya, dari sinar matahari dan seterusnya, diciptakan nih listrik. Listrik itu nggak perlu pakai air, pakai apa lagi, tapi menciptakan itu energi listrik, ya, lebih ramah lingkungan, tidak pakai tambang, ya. Nah, itu semuanya diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Nah, dua waktu, siang dan malam, itu semuanya dicipta oleh Allah. Nanti kalau dihubungkan di dalam ayat-ayat yang lain, Allah menjadikan siang itu ma'asya, wa ja'alna nahara ma'asya, wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna nahara ma'asya. Malam hari itu Allah ciptakan libasa, untuk pakaianmu. Jadi kalau malam itu sebagai pakaian berarti tempat untuk istirahat. Jadi Bapak Ibu kita semuanya, kalau malam hari itu memang waktunya istirahat. Tapi ketika siang hari, wa ja'alna nahara ma'asya, Allah jadikan siang itu untuk bekerja. Sehingga kalau siang jangan tidur, bekerja. Tidurnya nanti atau istirahatnya pada malam hari. Kecuali kerjanya malam hari, ya. Siang bisa digunakan pula untuk istirahat. Tapi normalnya ya begitu. Siang untuk ma'asya, mencari maisha atau bekerja, dan siangnya untuk beristirahat. Libasa sebagai pakaianmu, selimutmu, maknanya istirahat. Kalau dilihat di dunia ini, jumlah waktu siang dan waktu malam itu kebanyakannya lebih lama waktu siangnya. Ya. Jadi lebih lama waktu siangnya. Kalau umpamanya di Indonesia ini waktu siangnya terhitung terbit matahari mungkin jam 5 lebih 45 menit umpamanya. Dan maghribnya juga jam 17 lebih 40 menit atau 45 menit. Itu ketemunya berarti ya 12 jam. Jadi kalau di Indonesia termasuknya normal, seimbang. Jumlah siangnya 12 jam, jumlah malamnya pun 12 jam. Tapi di belahan bumi lain, ada yang siangnya itu lebih lama, 15 jam, sehingga jumlah malamnya lebih sedikit, 17 jam. Ya. Sehingga ketika bulan Ramadan, beberapa orang bercerita di tempat tertentu, daerah lain, di muka bumi lain, ya ada malamnya itu cuma 5 jam. Berarti dari 24 jam itu 14 jam siang. 19 jam ya. Di 19 jamnya itu siang. Lama sekali berpuasa. Sehingga dimunculkan sebuah fatwa bagaimana hukumnya kami jika berpuasanya tidak 19 jam karena di tempat kami itu siangnya lebih lama gitu. Nah, jadi itu jumlah siang, jumlah malam, ya. Dan ada juga di belahan bumi lain terjadinya siang dan malam itu tergantung tadi mungkin pas belahan bumi sebelah mana putaran buminya. Ada yang malamnya lama sekitar rupanya 6 bulan, nanti baru terganti siang ya 6 bulan. Nah, jadi seperti itulah beberapa belahan bumi mungkin berbeda-beda. Nah, kita alhamdulillah di Indonesia ditakdirkannya seimbang ya, 12 jam dari 24 jam itu. Yang berikutnya kembali ke ayat yang pertama, li ta'lamu adadas sinina wal hisab.
Jadi saya memberi contoh, kita bisa mengetahui waktu-waktu sholat dengan matahari. Kemudian kita pun bisa mengetahui waktu-waktu dalam pengertian terjadi pergantian waktu, bulan atau pergantian hari itu melalui bulan. Kalau bulan ini begini sifatnya. Bulan itu kan mengecil, awalnya tidak ada. Lalu kemudian muncul, kecil-kecil, naik gitu. Jadi bulan sabit, terus lebih naik lagi, sempurnalah. Nanti kemudian mengecil lagi. Nah itu setiap perubahan itu ketika hilang, maka hitungan bulan itu selesai. Nanti muncul lagi, keluar lagi. Ya, istilah sebut wujudul hilal, itu bulan wujud lagi. Itu berarti hitung lagi tanggal 1. Yang dalam dunia kalender itu yang diperdebatkan adalah cara menetapkan tanggal 1 itu pakai ruqyat atau pakai hisab. Kalau dalam pandangan Muhammadiyah menentukan kalender atau menentukan tanggal 1 itu pakai hisab. Itu lebih pasti dan lebih mudah. Karena datanya bisa teruji, bisa diuji. Tapi kalau ruqyat kan melihat untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan dilihat dulu, ini bulannya kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, gimana? Padahal bulan tuh kan tetap ada. Nah, akhirnya di apa ya? Ya sesuatu yang doni itu nggak pasti. Masa menentukan tanggal 1 Ramadan, kapan ya? 1 Syawal lebarannya kapan ya? Ya nanti dilihat dulu. Jadi nggak pasti. Tapi kalau hisab itu pasti. 10 tahun kemudian pun sudah bisa terhitung. Bisa dibuat kalender itu tanggal 1-nya Ramadan di tahun sekian kapan, di tahun sekian kapan. Itu hisab. Ilmu yang pasti, eksak. Dan pasti itu memang bisa teruji. Silakan bisa diuji siapapun dibuktikan. Tapi kalau hisab, kalau ruqyat itu agak susah, sulit. Mendung nggak bisa lihat. Terus nanti subjektif. Terkadang ketika kami di mana di Aceh sudah melihat bulan. Nanti kata yang lain, kami nggak melihat bulan. Akhirnya pemerintah menetapkan tanggal 1-nya jadi gimana ini? Pernah terjadi bersaksi, saya bersaksi melihat bulan, tapi sebagian saya tidak melihat bulan. Jadi subjektif. Ya. Tapi kalau hisab itu ya tidak mengandalkan penglihatan. Ya sudah, terlihat ataupun tidak, tapi secara data astronomi bisa dibuktikan dan bulan memang benar-benar sudah muncul, kan tadi bergerak tuh dari muncul kecil, besar, kecil lagi menghilang, nanti muncul lagi. Itulah terjadi pergantian waktu. Ini sudah bulan Muharram, tanggal 15 bergeser, terus masuk lagi bulan Safar. Nah itu fungsinya ya, bulan bisa membantu manusia untuk menetapkan hitungan-hitungan waktu, dalam hal ini bulan. Allahu rabbukum huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Ya Allah itu Rabb kalian, yang Allah adalah zat yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi. Jadi tadi Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan. Lalu kemudian Allah pun menciptakan langit, menciptakan bumi. Itu semuanya diciptakan oleh Allah. Jadi langitnya ada, buminya ada, matahari dan bulan pun ada. Sehingga kita sering mendengar segala sesuatu yang diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Langit pasangannya bumi, langit, bumi, siang, malam. Itu selalu berpasang-pasangan. Telinga ada 2, mata 2, lubangnya 2, lubang hidung 2, kaki 2. Jadi berpasang-pasangan. Jadi hidup ini selalu ada pasangannya. Wa ja'ala syamsa fin nahar. Allah menjadikan atau menciptakan matahari untuk siang hari, diaan. Dari matahari itulah kemudian bersinar. Dan sinarnya matahari masdaron lil hayati, sebagai masdar, sumber kehidupan. Jadi sinar matahari itu menjadi sumber kehidupan manusia. Ad-daruriyatul lil hayati. Daruriyah, sesuatu yang urgen.
Jadi kita ini hidup salah satunya butuh matahari, menjadi urgen itu. Kalau nggak ada matahari repot itu. Coba ibu yang punya cucu ya, masih baby kecil, tiap hari ngompol, nyuci nggak kering-kering, kan jadi repot. Nah, orang menanam juga kan dibantu dengan matahari, ada proses ya, proses apa itu ya dalam biologi. Nah itu semuanya kan membutuhkan matahari. Kalau nggak ada matahari mungkin pohon-pohon juga nggak hidup, karena pohon juga butuh oksigen. Seperti kita manusia butuh oksigen. Sehingga itu ad-daruriyah. Kemudian fin nabat, matahari bukan hanya berfungsi manfaatnya buat manusia, tapi fin nabat bagi tumbuh-tumbuhan tadi. Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan matahari. Bukan hanya tumbuhan saja, wal hayawan, hewan-hewan, hewan juga butuh, ya, butuh sinar matahari. Orang yang di dalam ruangan terus tidak pernah terkena sinar matahari dengan yang sering kena sinar matahari, kesehatannya berbeda. Sehingga kan anak-anak kecil sama ibunya waktu kecil baby kan suka dijemur dulu, nah, jemur dulu mbah, nah, dijemur supaya kekuatan tubuhnya lebih bagus. Orang yang mohon maaf di kerangkeng itu masukkan dalam kamar nggak pernah keluar, nah itu nanti beda kesehatannya, nggak pernah mendapatkan sinar matahari. Dan mohon maaf Bapak Ibu, para petani itu tiap hari sering kena sinar matahari, mencangkul, itu sehat-sehat dan kuat-kuat itu. Walaupun kulitnya kelihatan gosong hitam ya istilahnya, tapi kekuatan tubuhnya malah lebih kuat daripada Bapak Ibu yang kerjanya di kantor ber-AC terus ya. Ya. Jadi orang si A bekerja di kantoran selalu dapat AC, jarang kena matahari dibandingkan dengan petani yang ya biasa kena sinar matahari. Itu kekuatan tubuhnya berbeda. Sehingga kemarin saya ingat waktu Covid itu ya, bapak-bapak yang biasa petani kan nggak mau di rumah terus, nggak apa-apa, saya dijemur, di olahraga itu. Tapi yang nggak pernah ke sawah kan suruh jemur, kata dokter ya, sempatkan jemur 15 menit, sempatkan jemur 30 menit. Tapi petani biasa ke sawah nyantai saja, nggak mau juga disuruh di apa karantina terus di rumah, karena ia punya kekuatan biasa dijemur di sawah, ke sawah ya, bekerja, olahraga. Tapi yang nggak biasa akhirnya dokter anjurkan sempatkan olahraga 30 menit, sempatkan jemur. Kan itu juga justru disuruh. Tapi dengan sendirinya orang yang biasa berinteraksi dengan matahari, yaitu insya Allah kekuatan tubuhnya kuat. Jadi matahari bermanfaat bagi kehidupan, baik manusia, nabat, tumbuhan, wal hayawan, dan hewan. Wa ja'alal qamara nuron, Allah menjadikan bulan menjadi nur, bersinar. Sinarnya matahari dan sinarnya bulan beda, sama-sama bersinar, tapi sinarnya beda. Allah Maha Kuasa, masing-masing memancarkan sinar, tapi sinarnya berbeda. Kalau sinarnya bulan kan redup ya, sejuk, tidak panas. Tapi kalau matahari ya panas tadi sifatnya. Diciptakan bulan kemudian mengeluarkan sinar fil laili di malam hari biyadihi dengan tangannya Allah, ad-dulumat itu di kegelapan. Jadi ketika gelap pun tidak begitu gelap. Kalau kita dah di kota tidak terlalu terasa ya, merasakan malam itu enggak terlalu terasa karena sudah banyak listrik. Sekali Bapak Ibu merindukan kembali suasana perkampungan ya, perkampungan yang masih asri, pergilah ke kampung, menikmati suasana malam yang sebenarnya ya. Sehingga kalau tidak kan kayak anak-anak kan berkemah itu ya. Berkemah kan nikmat sekali menikmati suasana malam yang sebenarnya. Jadi terasa sinarnya. Kalau gelap malam ya, gelap yang sangat gelap, itu Bapak Ibu menemukan binatang yang terbang kecil, kunang-kunang ya. Kan ketika kunang-kunang saja itu ada lewat, ketika dalam kegelapan malam kan senang.
Jadi kita itu seperti alhamdulillah ada tercahayai. Nah, demikian juga dengan sinar bulan, membantu. Jadi senang dengan adanya sinar bulan itu. Wa qaddarahu fil fuluk manazil au da manazil yanzilu kulla lailatin fi wahidin minha wa hiya samanina wa isruna manzilan. Yang Allah menetapkan tadi manzilah-manzilahnya, poros-porosnya, dan perputaran itu sekitar sama niyata wa isruna 28 hari. Jadi satu bulan itu sekitar 28 hari. Sehingga dalam hitungan Qamariyah, itu bulan, hitungan Hijriah, satu bulan itu kan 28 atau 29. Jadi tidak ada 30, 31. Tapi kalau hitungannya matahari itu ketemunya 30 dan 31. Kalau yang Hijriah atau Qamariyah itu 28 dan 29. Itu semuanya ya ditutup dengan setiap ayat dari ayat 5-nya tentang penciptaan matahari dan bulan dipertegas dengan yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Di ayat yang ke-6-nya dikatakan la ayatil liqaumi yattaqun. Ini semuanya menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah bagi kaum yang ya'lamun, mengetahui. Bagi kaum yang yattaqun, yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu membaca tanda-tanda kebesaran Allah itu ketemu, ternyata Allah itu betul-betul maha kuasa. Tapi orang yang bertakwa santai saja, ada langit, ada bumi, matahari, bulan, tidak jadi perhatian. Tapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa itu memantapkan dan meyakinkan bahwa Allah itu betul-betul maha kuasa. Kita juga pernah mendengar ada kisah-kisah tadinya Kristen atau tidak beragama Islam, karena dia belajar eksak, justru malah jadi paham adanya Tuhan. Karena tadi betul-betul lah ayat sebenarnya terdapat tanda kebesaran Allah. Jadi ayat-ayat kauniyah. Orang melakukan penelitian tentang alam, tentang bumi. Awalnya dia bukan orang yang beragama Islam. Tapi ternyata dalam penelitiannya dapat kesimpulan tidak mungkin alam ini terwujud dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptanya. Pasti ada Tuhan. Tuhan yang sebenarnya. Siapa ditemukanlah? Ya Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Nah, jadi sisi positifnya terkadang ada orang yang tadinya nonis masuk Islam dengan melalui penelitian-penelitian dan meyakini Allah, itu Islamnya lebih kuat daripada orang yang awalnya Islam, lahir dalam Islam, tapi Islamnya hanya istilah Islam keturunan saja. Islamnya Islam KTP saja, malah keislamannya tadi terkadang rapuh cara berislamnya. Tapi ada orang yang tadinya tidak Islam, tapi karena dengan ilmu pengetahuannya digali menemukan satu keyakinan bahwa Islam benar, Allah itu Tuhannya, itu biasanya lebih kokoh. Nah, kita alhamdulillah terlahir dari Islam, keturunan Islam, dan terus harus diperkokoh. Nah, asalkan tadi ya'lamun, kita harus berilmu, dan demikian pula yattaqun, bertakwa. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini menyelesaikan surat Yunus ayat 5 dan 6 ya. Ini tentang hisab, tentang ilmu falak, dan sini juga saya ingin menegaskan kembali bahwa hisab itu bukan perkara bid'ah, tapi hisab itu sesuai dengan syariat karena ini ada dalil dari Al-Qur'an. Sesuatu yang ada dalil Al-Qur'an maka itu bukan bid'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.